Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Kali ini Michan akan melanjutkan dari cerita yang sebelumnya ya, yang berjudul Kuyang. Oke, daripada lama-lama langsung saja, mari kita masuk ke ceritanya. Kuyang bagian yang ketiga. Kami hanya mendengar saja pembicaraan itu, hingga kami pun selesai makan. Tapi otakku masih bertanya-tanya. Apa hubungannya warna paha gadis itu hitam kebiruan dan anak yang meninggal dengan Kuyang? Pak Bacu, ini Bapak mau masuk ya? Tanya Pak Karsono mengalihkan pembicaraan. Iya Pak, kalau mau ikut bareng bisa sekalian, jawab Pak Bacu. Gimana Pak Sabar? Kita sekalian aja ya, biar gak jauh jalannya. Tanya Pak Karsono meminta pertimbangan dan Pak Sabar pun mengangguk. Iya, sekali-kali kita lewat bawah, kata Pak Sabar sambil minum air putih. Tampak di wajah Pak Bacu seperti terkejut. Dilihatnya jam di dinding menunjukkan jam 7:30. Kemudian ia menunduk, tergambar raut khawatir di wajahnya karena tidak ada yang beranjak dari ruang itu. Pak Bacu mengangkat wajahnya dan melihat Pak Sabar yang dipandang lebih tua dibanding yang lain. Ini sudah mau berangkat belum Pak? Tanya Pak Bacu. Soalnya kalau sampai di pusaran jam 9, kita harus nunggu 1 jam lagi. Bisa lebih. Biasanya buaya di situ dia akan keluar cari makan sekitar jam 9 atau jam 10. Jelas Pak Bacu. Tapi nanti kalau kita di pusaran ada yang lewat, jangan ada yang bersuara atau membuang apapun ke sungai. Tambahnya lagi dengan logat Bugisnya yang khas. Karena dahulu pernah ada orang Jakarta, dia ajak lewat sungai. Sudah dikasih tahu, tapi karena panik, dipikir untuk mengalihkan perhatian, dibuangnya makanan di situ. Akhirnya diterkam buaya. Sampai sekarang jasadnya tidak ditemukan, padahal sudah kami cari beberapa minggu. Ada baunya, tapi tidak dapat kami mencari, kata Pak Bacu sambil memandangi wajah kami yang agak tegang. Iya, saya tak ambil tas dulu kalau gitu. Pamit Pak Karsono langsung bergegas keluar dan Pak Bacu juga berpamitan. Pak Sabar pun masuk ke dalam. Oh iya, semuanya tadi berapa Bu? Kataku bercanda tapi pasang muka serius sambil mengeluarkan dompet. Ya ampun, cuma sayuran mentah aja berani bayar berapa sih? Kata ibunya sambil tertawa. Kalau gratis nanti saya kesini lagi loh Bu, pas kangen sama masakan Umi di kampung. Kalau enggak, saya bayar pakai terima kasih, kataku lagi sambil tersenyum ke arah Bu Sabar. Bu Sabar membalas dengan senyum sambil menganggukkan kepala. Tidak lama Pak Sabar keluar dengan membawa tas yang kurang lebih sebesar tas yang aku bawa. Berangkat dulu Bu, kata Pak Sabar sambil mengulurkan tangannya. Kemudian bersalaman sama putrinya dan Ibu Ros. Aku pun mengikuti apa yang dilakukan Pak Sabar. Begitu keluar, ternyata Pak Karsono sudah berada di dekat kapal. Rupanya dia lari balapan dengan waktu. Tapi wajar, badan cungkring, kaki panjang, otomatis langkahnya juga panjang. Kami pun naik kapal secara bergiliran. Pak Sabar di depan, kemudian Pak Karsono, aku dan di bagian kemudi ada Pak Bacu. Tidak ada yang berbicara, hanya suara mesin yang terdengar. Sepertinya semua larut dalam pikirannya masing-masing. Air sungai bergerak ke arah dalam, pertanda air pasang. Rasa air sungai agak asam, tandanya banyak ikan yang agak besar yang muncul di permukaan air. Perjalanan sudah hampir 1 jam. Sepanjang pinggiran sungai tadi dipadati tanaman nipah, tanaman bangsa palem-paleman. Kini berangsur berkurang dan kami memasuki daerah hutan. Banyak pohon-pohon besar dengan bunga yang indah berwarna ungu, teduh, sejuk. Ada banyak pula anggrek menempel di pohon. Bunganya bermacam-macam. Ada yang berwarna hitam dan tengahnya bintik-bintik merah tua. Ada yang warnanya ungu semberat putih, ada pula yang warnanya kuning kecil-kecil. Ada yang warnanya putih bersih dan tengahnya berwarna kuning, berukuran besar. Banyak sekali jenisnya. Bunganya menjuntai ke atas sungai, indah dan lebat, seperti surga mini yang berisi bunga.
Banyaknya jenis bunga dengan rumput yang besar, pertanda tanaman anggrek di sepanjang sungai itu tidak ada yang menjamah. Mungkin karena sulit mengambilnya. Tiba-tiba mesin mati. Wajah kami semua menegang. Tampak raut pasrah dan berharap dari wajah Pak Sabar dan Pak Karsono saat secara spontan menoleh ke belakang. Kemudian cepat-cepat berbalik. Ku baca doa semampuku. Kami bertiga tidak ada yang saling bergerak. Bahkan mungkin bernafas saja harus diatur. Air sungai secara perlahan mendorong kapal bergerak maju. Mungkin ini yang disebut pusaran. Sungainya lebih luas dan terdapat cabang sungai kecil. Kalau di darat itu simpang 4 lampu merah. Arus sungai dari anak sungai itu menuju satu titik hingga berbentuk pusaran air. Pusaran itu tidak terlalu kuat, tapi bukan berarti itu menunjukkan bahwa keadaan aman. Warna air sungai itu biru. Ada riak-riak kecil di tepi sungai pertanda sungai ini sangat dalam. Bola mataku berputar mengamati sungai sebatas pandangan mata. Suara kecipak-kecipuk ikan dengan bebasnya, tanpa takut ada yang memangsanya. Naluri memancingku bergejolak gregetan. Tapi sudah bisa ditebak, tidak ada pemancing yang berani untuk menguji kemampuan di sini. Dengan keadaan sungai yang hanya sebagai jalur transportasi, aku tidak tahu kapal akan bergerak kemana. Akan berputar-putar di tengah arus, atau tersedot ke dalam, atau akan menuju anak sungai yang lain. Jangan-jangan, terlalu banyak kemungkinan berseliweran. Pikiran-pikiran itu berkecambuk, yang membuat jantungku berdegup kencang. Kepalaku nyut-nyutan, perutku mual. Rasa pingin kentut, tapi ingat pesan Pak Bacu, akhirnya aku tahan. Aku berharap kalaupun anginnya keluar, tidak menimbulkan suara. Tiba-tiba kapal berhenti. Seperti ada yang bergerak di bawah. Kapal bergerak mengikuti alunan air. Jantungku semakin kencang. Tampak badan Pak Sabar dan Pak Karsono menegang, tetapi tetap menjaga keseimbangan dengan kapal. Ekor mataku menangkap warna hitam pekat tebal muncul dari dalam air seperti sisik, kemudian tenggelam. Darahku berdesir ngeri. Krokodil, sepertinya darahku terhenti. Ya Allah, bantu kami. Batinku di sela-sela selawat yang aku baca. Tak lama air bergolak, seolah ekor buaya itu mendorong kapal searah perjalanan yang akan kami lalui. Mungkin gerakan binatang air itu seperti mengibaskan air. Kami pun sedikit lega, seperti baru lepas dari jeratan tali di leher rasanya. Kulihat Pak Karsono mengurut dada lalu melemaskan kakinya. Kapal sudah lepas dari air pusaran. Pak Pacu menghidupkan mesin kapal. Entah berapa lama dan seperti apa perjalanan berikutnya. Aku menyesal karena tidak membawa air minum untuk menurunkan kegugupanku. Aku menoleh ke belakang dan kulihat Pak Bacu tersenyum. Sepertinya apa yang kami rasakan sama. Pak Bacu memberi isyarat dengan tangannya bahwa sudah tidak perlu khawatir lagi. Lebih dari setengah perjalanan untuk sampai ke pusaran, kapal memasuki wilayah perkampungan. Air di sini tampak jernih, seperti kaca, hingga pergerakan ikan kecil di bawahnya bisa terlihat. Batu-batu kecil berwarna hitam terdampar bercampur dengan sampah dedaunan dan ranting pohon yang jatuh di sungai. Tak lama kapal pun berhenti di jembatan kecil yang biasa dipakai orang untuk turun dan naik ke kapal. Setelah Pak Sabar naik, Pak Karsono seperti tak sabar untuk segera naik ke darat. Begitu kakinya menyentuh daratan, lalu lompat-lompat sambil teriak-teriak kegirangan. Oh wow wow wow, teriaknya sambil menggoyang-goyangkan badannya. Orang-orang kampung yang tadinya tidak peduli jadi penasaran dan memperhatikan kami semua. Kami hanya bisa tersenyum dan geleng-geleng kepala. Setelah mengucapkan terima kasih pada Pak Bacu, kami melanjutkan perjalanan menuju rumah dinas pertanian yang ada di desa ini. Di sepanjang jalan, Pak Karsono gak bisa berhenti meluapkan semua perasaannya yang terpendam selama perjalanan menggunakan kapal. Tadi itu bukan buaya lagi, tapi banyak krokodil. Panjangnya saja separuh sungai. Gimana perutnya?
Kita sekapal-kapalnya bisa masuk, Pak, kata Pak Karsono sambil mengurut dada melihat Pak Sabar yang mendengarkan sambil berjalan. Pak Dadang lihat nggak? Tanya Pak Karsono. Dan aku hanya menggelengkan kepala berbohong. Pikiranku tadi kalau dia minta makan, saya tawarkan ngambil Pak Dadang saja. Hahaha, selorohnya usil sambil tertawa lepas. Kalau Pak Sabar kan sudah tua, nanti saya yang repot malah ngurusi istri dan anaknya. Kalau saya kan kurus, cuma tulang saja. Kalau Pak Bacu, beliau pegang besi, membahayakan. Lagian kalau ada apa-apa, siapa yang menyupir? Satu-satunya yang bagus cuma Pak Dadang. Daging di badannya lumayan, ibadah sudah cukup, belum punya tanggungan. Pas kan Pak Sabar ya? Imbuhnya lagi sambil memainkan kedua alisnya. Saat itu ada potongan karet hitam bekas ban. Ku ambil dan ku lempar ke tangan Pak Karsono. Ular! Teriakku. Pak Karsono yang merasa ada sesuatu yang menyentuh tangannya dan mendengar teriakanku, dia langsung lari ngiprit. Setelah agak jauh, dia baru membalikkan badannya. Begitu melihat kami berdua tertawa, Pak Karsono berkacak pinggang sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian diacungkan tangannya seperti mengancamku. Lalu dia membalikkan badan melanjutkan perjalanan. Tak lama kami singgah di rumah dinas itu. Lalu kami melanjutkan perjalanan menggunakan mobil jeep menuju kota. Karena semalam bergadang, ditambah tadi tegang selama perjalanan di kapal, badanku terasa lelah dan ngantuk. Sepanjang jalan aku hanya tidur hingga sampai di mes pegawai. Aku tidak menikmati perjalanan. Aku tidak tahu siapa aja yang menyupir dan apakah tadi sempat istirahat. Pak Rahmat, petugas yang menjaga mes pegawai menyambut kami dengan ramah. Dan tidak lama datang menemui kami sambil menyerahkan kunci kamar. Terserah Pak, mau pakai kamar masing-masing apa mau gabung? Silahkan. Kebetulan tidak ada yang datang juga, kata Pak Rahmat menjelaskan. Oh iya Pak Dadang, ada surat dari Bandung, kata Pak Rahmat. Serasa lelah dan sisa kantukku hilang mendengar surat dari Bandung. Oh iya Pak, kapan datangnya? Tanyaku. Kalau tidak salah sudah seminggu Pak, jelas Pak Rahmat lagi sambil mengingat-ingat. Mandi saja dulu biar seger, terus minum teh anget biar nanti enak kalau baca suratnya. Ledek Pak Rahmat lalu masuk ke dalam rumah dinasnya. Iya Pak, jawabku singkat lalu masuk kamar yang tadi ditunjukkan oleh Pak Karsono menggunakan isyarat karena tidak ingin mengganggu perbicaraanku dengan Pak Rahmat. Kuletakkan tasku lalu menyalakan lampu. Mataku melalap habis seisi bangunan kayu itu. Entah berapa watt lampu di kamar ini, karena lampunya tampak redup. Dalam kamar tersebut terdapat satu ranjang lengkap dengan kasur dan bantal guling beserta selimut putih bersih. Lemari kayu 2 pintu yang ditempel cermin di depannya. Semua tertata rapi. Mungkin karena setiap pegawai dari luar selalu tidur di sini sehingga harus selalu siap. Mataku tertuju pada ventilasi pintu yang bagian tengahnya terdapat seperti daun pandan air yang diikatkan pada sela ventilasinya. Ditambah tangkai bunga pinang semuanya sudah mengering. Begitu pula di ventilasi jendela. Hatiku tergelitik untuk mengambilnya. Tok-tok, suara ketukan itu mengagetkanku. Segera ku buka pintu. Ku longokkan kepalaku, tapi tidak ada siapa-siapa. Dari kejauhan terdengar suara azan berkumandang. Astagfirullah, astagfirullah, batinku sambil mengurut dada. Aku bergegas mandi. Segar rasanya begitu air menyentuh tubuhku. Setelah badan terasa pekat oleh debu jalanan. Sambil mandi aku membayangkan surat dari Umi, betapa rindunya aku. Sambil berzikir setelah sholat maghrib, ku kuping suara di luar. Hanya terdengar suara sepeda motor dan mobil yang lalu lalang. Tidak terdengar suara apapun juga dari sebelah kamarku yang ditempati Pak Arsono. Tidak lama terdengar suara seseorang berjalan di lantai papan dan berhenti tepat di depan pintu kamarku. Pak Dadang, suara Pak Rahmat memanggil.
dan aku pun bergegas bangkit dari atas sajadah. Ku buka pintu pelan-pelan. Mataku langsung menuju kaki. Lega begitu melihat kakinya menyentuh lantai. "Ini suratnya, Pak," kata Pak Rahmat menyorongkan selembar amplop putih yang di pinggirnya bergaris miring merah tanda amplop dari pos. "Makasih, Pak." Ku sambut amplop itu dengan hati gembira. "Kok sebelah sunyi? Apa pada tidur ya?" tanya Pak Rahmat sambil menunjuk kamar Pak Karsono dan Pak Sabar. "Iya, kelelahan mungkin, Pak," jawabku sekenanya. Tidak lama pintu kamar Pak Sabar terdengar dibuka, dan setelah menutup pintu beliau berjalan ke arah kami. Begitu melewati kamar Pak Karsono, diketuknya pintu kamar itu beberapa kali sambil memanggil-manggil namanya, tapi tidak ada sahutan. "Pingsan mungkin, habis nyupir seharian," kata Pak Karsono sambil tertawa. "Ayo makan dulu seadanya di rumah. Tapi kalau mau lebih ada yang keluar," ajak Pak Rahmat sambil menunggu Pak Sabar berhenti berjalan. "Saya mau keluar, Pak, sekalian ada yang mau dicari," kata Pak Sabar seperti beralasan karena tidak ingin merepotkan. "Saya ikut, Pak," kataku menimpali. "Oh iya, silahkan," kata Pak Rahmat memaklumi. Melihat Pak Sabar sudah siap, aku pun minta izin untuk masuk dan bersiap-siap. Pak Sabar dan Pak Rahmat pun turun dari teras mes. Kami makan di warung yang sangat ramai, sesuai dengan namanya, warung makan kumpul. Dan rasa makanan yang disediakan di warung itu semuanya sangat enak. Setelah selesai makan, aku membelikan seporsi makanan untuk Pak Karsono dan beberapa botol minuman serta biskuit untuk kami. Pak Sabar ternyata membeli sepatu kerja. Rupanya beliau tidak membawa dari rumah untuk ke kantor besok. Aku hanya melihat-lihat sepatu yang dipajang di situ. Begitu selesai kami pun pulang. Sesampainya di mes, Pak Sabar mendatangi Pak Rahmat yang duduk di teras rumah dinasnya sendirian sambil menghisap rokoknya. Tampak secangkir kopi di atas meja kayu di sampingnya. Aku pamit untuk langsung masuk kamar. Setelah mengetuk pintu Pak Karsono dan memanggilnya tidak ada sahutan, aku hanya menggantung plastik makanan di gagang pintu kamarnya, berharap semoga tidak jatuh. Sebenarnya dari tadi aku penasaran dengan isi surat dari Umi, tapi ku tahan. Ku rebahkan badanku di atas kasur dan ku robek pelan tepi amplop putih. Hatiku tak karuan rasanya. Dan bersambung. Sekian dan itulah cerita dari kisah misteri Kuyang bagian yang ketiga. Terima kasih Michan ucapkan untuk kalian yang sudah mau menonton video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.